Karena banyak orang yang bertanya juga, sudah isi SPT, sudah hitung pajaknya, sudah bayar, kok harus lapor lagi gitu. Itu kan salah satu sistem pajak kita seperti itu. Halo Sobat Pijak sekalian, selamat datang di podcast MUC Bicara Pajak. Podcast MUC Bicara Pajak merupakan salah satu publikasi yang diproduksi oleh MUC Consulting ya. Selain mungkin teman-teman selama ini familiar dengan webinar MUC Bicara Pajak. Jadi ini merupakan produk lain dari MUC Consulting. Tujuannya sama sebetulnya, yaitu untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkait dengan perpajakan. Jadi pajak kami harapkan bukan hanya menjadi isu yang segmented ya dan sangat terfokus pada satu bidang saja, tapi memang menjadi isu bersama masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman bisa teredukasi bersama. Oke. Di podcast MUC Bicara Pajak kali ini kita akan ngomongin satu tema yang saya kira penting untuk kita semua ya. Baik pemerintah ataupun masyarakat secara keseluruhannya, itu tentang kepatuhan pajak, teman-teman. Nah, untuk membahas itu, saya sudah ditemani oleh dua expert dari MUC Consulting. Yang pertama adalah Bang Arif Darmawan. Bang Arif Darmawan ini adalah Head of Tax Governance Services, dan berikutnya di sebelah kiri saya adalah Mbak Wila. Mbak Wila adalah Tax Control Framework Specialist di MUC Consulting. Teman-teman, saya kira keberadaan teman-teman di sini akan bisa menjawab ya apa yang kita obrolin terkait dengan kepatuhan pajak. Karena kalau ngomongin kepatuhan, sudah isi SPT semuanya? Alhamdulillah udah submit, udah ngisi dan submit. Sudah submit? Ya. Oke, alhamdulillah. Mbak Wila juga ada? Alhamdulillah sudah ngisi kemarin 31 Maret. Mepet. Tapi nggak apa-apa ya, karena kemarin diperpanjang ya waktunya ya. Ya, jadi untuk tahun pajak 2025 ini ada aturan baru ya. Sebenarnya bukan diperpanjang ya, lebih ke adanya penghapusan saksi. Jadi kalau misalkan wajib pajaknya terlambat bayar dan lapor, it's okay. Jadi aman, nggak bakal ada sanksi. Oke. Jadi memang 1 bulan ya? 1 bulan sampai tanggal 30 April. 30 April. Berarti sama waktunya dengan WP Badan ya? Iya. Badan 30 April juga ya? WP Badan masih 30 April. WP Badan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Saya harap teman-teman bisa mengeksplor tema kita kali ini, karena saya kira ini jadi hal yang penting untuk diketahui oleh banyak orang yang mengenai kepatuhan pajak. Karena banyak orang yang bertanya juga, sudah isi SPT, sudah hitung pajaknya, sudah bayar, kok harus lapor lagi gitu. Itu kan salah satu sistem pajak kita seperti itu. Mungkin ada komentar dulu Mbak Wila terkait hal ini. Ya, balik lagi ke ini ya, konsep pajak Indonesia kan self assessment ya, di mana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Jadi di pemerintah atau DJP khususnya itu punya fungsi untuk menguji kepatuhannya. Jadi mungkin teman-teman atau kita udah kenal Cortex lah. Cortex beberapa tahun ini kan lagi tren. Dan baru tahun pajak pertama nih, tahun pajak 2025 yang wajib pajak PPHOP dan PPH badannya wajib nih pakai Cortex. Jadi sekarang tuh lagi masa transisi. Sebenarnya kalau ditanya terkait dengan aturan, masih belum ada perubahan, masih pakai undang-undang HPP ya, aturannya masih sama, mostly tidak ada aturan yang baru banget. Tapi lebih ke teknologinya, karena semua sekarang berbasis teknologi. DJP sendiri akhirnya mengembangkan teknologi Cortex ya. Mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan pekerjaan pajak dulu tuh sistem banyak banget. Ada aplikasi e-faktur lah, ada ISPT, ada DJP online. Nah ini jadinya membuat wajib pajak itu bukan bingung, lebih ke, banyak banget ya yang harus dikerjain. Nah karena tadi terlalu banyak, jadinya mungkin ya dari pemerintah sendiri, dan sekarang mungkin trennya lebih ke web based ya. Jadi aplikasi-aplikasi tadi digabung satu menjadi Cortex. Nah, semua kewajiban perpajakannya dilaporkan di situ. Jadi semua data, kewajiban perpajakan, informasi apapun, pemeriksaan, SKP, keberatan, semuanya dirangkum di satu aplikasi, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi DJP-nya. Jadi Cortex sendiri nantinya itu akan jadi big data ya, salah satu sumber big data yang akan digunakan baik WP maupun
DJP ya untuk tadi dari sisi WP untuk melaporkan SPT-nya atau melaporkan kewajiban perpajakannya, dari sisi DJP untuk salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan. Iya. Karena kalau kita ngomongin kepatuhan, sebenarnya kepentingan kenapa kita harus patuh dan lain-lain itu sebenarnya bukan untuk hanya dalam tanda kutip otoritas saja kan kepentingannya, tapi sebenarnya kepentingan kita bersama ya. Karena semakin banyak wajib pajak yang patuh, penerimaan semakin banyak terkumpul, maka program-program pemerintah juga bisa berjalan dengan baik ya. Tapi memang ini perlu sosialisasi yang lebih ya, makanya kita terus obrolin soal kepatuhan. Nah, mungkin kalau tadi Mbak Willa sudah cerita soal sistem administrasi perpajakan yang sekarang berlaku. Kalau Bang Arief kira-kira ngelihatnya mekanisme atau sistem kepatuhan pajak yang berjalan di Indonesia sejauh ini seperti apa, Mbak? Menyambung tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Willa ya, bahwa sebenarnya otoritas pajak ini punya keinginan kuat untuk memudahkan WP-WP ya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, kemudian sampai melapor ya. Dan kalau kita lihat bahwa framework dari Cortex ini itu sebenarnya sudah dipikirkan sejak lama ya, karena kalau Mas Asep dan Mbak Willa mungkin juga pernah ingat ya bahwa mungkin dari tahun 2013 itu udah ada framework CRM yang dibangun oleh otoritas pajak ya, terkait bagaimana otoritas pajak ini mencoba untuk mengawasi ya, melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan WP itu melalui dengan manajemen berbasis resiko yang kita kenal dengan CRM itu tadi. Dari 2014 sudah dibangun, 2019 keluar SE-nya yang memberikan panduan ya kepada otoritas pajak itu sendiri untuk menjalankan fungsi pengawasan fungsi pengawasan kepada wajib pajak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari CRM yang dilakukan oleh otoritas pajak itu sebenarnya tahu banyak ya data-data kita gitu. Apalagi ngomongin Cortex ya, apalagi Cortex sekarang gitu ya. Ditambah lagi data perbankan. Betul. Itu juga jadi salah satu sumber data buat DJP untuk menguji kepatuhan. Iya. Apalagi Cortex juga kan pre-populated ya. Jadi kayak data-data pre-populated itu tadi langsung bisa nyambung ke akun Cortex si WP itu sendiri. Ya, ketika dia pun belum melapor, ketika dia udah bertransaksi dengan lawan transaksi yang memang memotong penghasilan tertentu, itu udah langsung ada di dalam sistem Cortex si WP tersebut gitu. Makanya mungkin kita sebagai WP juga sudah perlu lebih aware ya saat ini, bahwa jangan-jangan sebelumnya kita tuh menganggap DJP itu nggak terlalu tahu banyak nih terkait transaksi yang kita lakukan gitu. Tapi dengan adanya Cortex ini sebenarnya kita cenderung harus lebih berhati-hati atau lebih aware dengan kewajiban perpajakan kita, karena seluruh data yang sebelumnya belum kita lapor pun udah ada di dalam sistem Cortex-nya. Dan kalaupun nanti ada temuan sewaktu-waktu, itu kita perlu membuktikan apakah memang datanya yang salah atau ada misklasifikasi ataupun yang lainnya. Berarti memang Cortex satu hal, tapi bagaimana DJP mengolah data-data itu ada hal yang lain gitu. Jadi ada dua hal gitu yang penting yang harus kita perhatikan ya. Pada DJP punya satu fitur yang dulunya tersebar, dikumpulkan data-data jadi big data gitu. Di sisi lain ada sistem juga bagaimana mengolah itu yang namanya CRM gitu ya. Betul. Dan ini memudahkan DJP untuk melihat seberapa patuh wajib pajak di Indonesia ya. Dibandingkan sebelumnya gitu ya. Betul. Itu memang ekspektasinya DJP ya. Bahkan ketika DJP dulu launching ada buku CRM dan BI ya, Compliance Risk Management dan Business Intelligence, itu juga disampaikan bahwa otoritas pajak itu sebenarnya sudah ingin memulai kepatuhan itu tidak lagi berdasarkan enforcement. Ya, saya ingat di webinar yang pernah disampaikan DJP dulu ada Bapak Yon Arsal, itu menyampaikan seperti itu, karena dunia ini sudah bergerak menuju kepatuhan yang kolaboratif ya, atau biasa disebut dengan cooperative compliance. Harapannya sebenarnya ke depannya ke sana gitu. Walaupun belum ada aturan spesifik terkait cooperative compliance antara DJP dengan
wajib pajak, sebenarnya framework cooperative compliance-nya itu sedang dibangun lebih awal oleh DJP itu sendiri di lingkungan internalnya, sehingga nanti ketika ada proses SP2DK yang Mbak Willa tadi jelasin atau pemeriksaan, mereka ngelihat dulu big data saya potong. Ya, Tadi ada cooperative compliance, sama sebelumnya ada cooperative compliance. sebelumnya DJP itu hanya Maksudnya sebelum cooperative compliance dilakukan antara, kan sebenarnya kalau cooperative compliance itu nanti lebih kedua arah ya Mas Asep ya, antara DJP dan juga dari WP-nya itu sendiri. WP-nya juga aktif. Nah, tapi sekarang masih baru dari DJP sendiri nih yang lewat SE terkait CRM. Bagaimana mereka mengambil keputusan untuk melakukan pengawasan itu berdasarkan resiko dari WP-nya itu sendiri. Nah, resikonya itu dinilai dari mana? Dari data-data yang mereka sudah olah lewat big data, plus tadi bisa jadi lewat Cortex juga gitu, dan melihat bagaimana historical ya dari taxpayer behavior-nya seperti apa. Gitu. Saya stop dulu situ. Saya mungkin mau bilang, Mbak, kalau misalnya tadi kan ada sistem untuk melihat seperti apa memitigasi risiko kepatuhan wajib pajak oleh DJP gitu. Langkah DJP selanjutnya gimana sih biasanya selama ini? Setelah sistem, terus sistem itu di teknisnya itu menguji kepatuhan wajib pajaknya seperti apa? Ya, jadi kalau selama ini yang masih ya berlaku sampai sekarang, paling gampang itu DJP pertama mungkin teman-teman udah ngeh SP2DK. SP2DK itu salah satu tools bagi DJP untuk menguji kepatuhan. Dan yang kedua, yang otomatis pemeriksaan ya. Tapi pemeriksaan ini kan juga tertentu ya. Jadi nggak semua WP diperiksa, tapi beberapa kriteria, misalkan wajib pajaknya melaporkan SPT-nya lebih bayar. Nah, itu otomatis diperiksa. Atau ada kriteria tertentu lain yang ditentukan oleh DJP Pusat. Nah, tapi kalau SP2DK itu sifatnya lebih intens ya, lebih intens dan bisa dilakukan setiap tahun. Nah, di sini fungsinya menguji kepatuhan, benar nggak sih antara yang dilaporkan dengan data keuangan dari wajib pajak. Gampangnya misalkan AR atau account representative membandingkan antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN. Ini revenue-nya kok beda angkanya, di PPN 100 tapi di PPh Badan itu 102. Nah, sebenarnya bukan berarti WP salah. SP2DK ini juga konsepnya adalah pertanyaan, ini kenapa berbeda? Kalau misalkan perbedaan itu bisa dijelaskan, it's okay, clear, selesai. Nah, itu fungsi pengawasannya. Jadi, data itu masih banyak diserahkan ke wajib pajak. Artinya, wajib pajak nih yang wajib mengkonfirmasi data-data yang sudah dilaporkan di dilaporkan di SPT-nya udah benar apa belum, dan KPP itu menanyakan PPh 21-nya gimana, PPh 23-nya gimana, PPh 4 ayat 2-nya gimana, PPN-nya seperti apa. Jadi lebih ke konfirmasi. Kalau misalkan dari WP-nya sudah clear, artinya sudah bisa menjelaskan, that's it, selesai. Dan tapi kalau misalkan memang ternyata ada yang kurang, atau ada yang kurang lapor, ada yang kurang setor, wajib pajak inisiatif melakukan pembetulan. Jadi sebenarnya lebih ke salah satu tools yang kesannya agak lebih simpel daripada pemeriksaan, tapi secara praktek di lapangan itu juga salah satu yang bikin wajib pajak kesannya agak ketat ya, padahal tuh lebih ke fungsi pengawasan saja. Jadi dari wajib pajaknya sendiri lebih ke SP2DK-nya ini setiap tahun ada. Nah, ini mungkin yang saya lihatnya adalah data ini sebenarnya gimana nih? Maksudnya wajib pajak kan udah lapor, udah bayar, tapi kok masih ditanya. Nah, dan tadi fungsi salah satu Cortex tadi big data ya. Jadi nantinya yang saya juga pernah tonton dan diskusi juga dengan pihak DJP lebih nanti arahnya itu adalah DJP punya data nih. Mereka akan mengolah data itu sendiri, mengolah data dari tadi berbagai macam sumber, dan lebih spesifik gitu apa yang mau ditanyakan. Jadi tidak langsung beda, tolong jelasin. Jadi lebih simpel, dan nantinya akan data-data yang akan ditanyakan atau konfirmasi itu lebih ya
lebih jelas lah clear tujuannya itu Jadi apa. selama ini memang kita ada Cortex itu mengumpulkan data. Lalu ada CRM ini bagaimana DJP mengolah data itu, lalu nanti dikonfirmasikan ke wajib pajak gitu ya. Sebenarnya Cortex ini kan juga masih ini ya, masih bisa dibilang belum maksimal ya, karena kan Cortex juga baru beberapa tahun, data-data masih terus dikumpulkan, masih terus ditambahkan ya. Mungkin teman-teman juga lihat beberapa update-update dan ada di berita juga. Kadang-kadang masih sometimes ada kendala, tapi kan itu lebih ke update fitur-fitur yang ada di DJP, ada di Cortex. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih Cortex ini masih terus berkembang ya, akan terus berkembang karena memang salah satu sumber big datanya nanti akan di Cortex. Jadi fitur-fitur yang ada di Cortex ini masih banyak banget yang mesti kita gali dan teman-teman sendiri juga mungkin entah itu di konsultan pajak atau di wajib pajak sendiri juga masih banyak nih pertanyaan dan masih banyak yang harus diupdate terkait dengan Cortex-nya itu sendiri. Oke, Mbak, kalau Mbak Willa mungkin Bang Arif melihatnya selama ini kan memang mekanisme yang ada dalam pengujian kepatuhan adalah dari DJP ya, DJP yang menguji, mempertanyakan berdasarkan temuan. Sebenarnya ada nggak mekanisme yang kira-kira katakanlah ideal lah ya dalam menciptakan kepatuhan pajak yang di Indonesia seperti itu, yang ideal selain dengan menguji kepatuhan, pemeriksaan dan lain-lain gitu ya? Iya, sebenarnya seperti yang tadi saya udah sampaikan ya, bahwa sebenarnya semangatnya CRM itu sendiri ya, DJP mengeluarkan CRM itu adalah ingin merubah pola hubungan dari otoritas pajak dengan wajib pajak. Yang sebelumnya itu sifatnya lebih ke enforcement, menjadi lebih ke hubungan yang bekerja sama, atau biasa kita sebut cooperative compliance. Seperti itu. Nah, pola hubungan kerjasama ini kan harus dilandasi dengan kedua pihak itu memberikan sama-sama bukti dan komitmen bahwa kita memang ingin membangun hubungan yang setara dari DJP dan juga wajib pajak gitu. Nah, sebenarnya aturannya kan belum, kalau yang cooperative compliance sendiri itu belum muncul di Indonesia aturannya. Kita masih nunggu-nunggu nih. Ya. Tahun lalu ya saya seminar sama Mbak Willa di UI, itu salah satu perwakilan DJP mengatakan sedang digodok. Ya, aturan cooperative compliance-nya kurang lebih 2 tahun lagi lah mungkin. Betul. Setahun 2 tahun akan muncul. Betul. Tapi poin plusnya setidaknya DJP udah menginisiasi dengan adanya CRM ke internalnya mereka dengan melakukan proses pengawasan dan kepatuhan terhadap wajib pajak itu melalui manajemen berbasis risiko. Artinya seharusnya ketika DJP mengeluarkan SP2DK, pemeriksaan, itu udah ada basis datanya, mana-mana saja WP yang memang ini harus dan dilakukan, harusnya terukur. Ya. Jadi nggak main semua disebar aja gitu. Kenapa? Karena mereka juga kan DJP juga punya resource yang terbatas. Dengan manajemen berbasis risiko, mereka nanti akan lebih bisa memilah-milah ya. Memilah-milah. WP mana nih respon yang harus menggunakan tindakan yang pemeriksaan itu seperti apa, kriteria-kriteria WP-nya itu bisa dilihat berdasarkan kriteria yang mereka sudah buat. Karena di CRM itu nanti mereka akan mengkategorisasikan tuh, ada yang namanya, saya lihat dulu ya, ada peta kepatuhan risiko, peta risiko kepatuhan CRM berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh DJP. Spesifik. Ya kalau bentuk realnya pasti DJP yang lebih paham gitu. Tapi setidaknya di dalam aturan, di dalam SE yang dikeluarkan oleh DJP itu dijelaskan bahwa dari peta risiko kepatuhan CRM tersebut nanti DJP bisa melakukan respon tuh sesuai dengan tingkat kepatuhannya dari wajib pajak gitu. Kayak contoh, ini nggak ada di aturan sebenarnya, tapi dijelaskan di dalam webinar DJP. Kalau misalkan ada WP yang dianggap patuh, misalkan dia udah comply semuanya, terlihat comply, patuh, historinya patuh, terus ada restitusi PPN misalkan, mungkin jadi bisa dipermudah dengan pertimbangan tadi.
dia sudah melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, historinya juga bagus, masuk kategori WP patuh. Ya, Tapi kalau misalkan nanti ada yang restitusi PPN tapi WP-nya terlihat kurang patuh, ya bisa jadi dia harus pemeriksaan yang terkait restitusinya gitu, dan itu harus diberikan bukti-bukti yang kuat juga. Ya, karena selama ini juga di pemeriksaan ya, jadi belum mengenal pembedaan itu. Jadi mau wajib pajaknya patuh atau tidak patuh, semua sama. Jadi kayak misalkan perlakuannya sama. Jadi untuk pemeriksaan Once ada temuan, pemeriksaan tuh pemeriksaan tuh butuh tetap rekonsiliasi SPT PPN, uji arus barang, uji arus piutang. Jadi semua prosedural pemeriksaan itu sama. Padahal mungkin dari sisi wajib pajak bisa berbeda. Yang satu sudah rapi, yang satu lagi mungkin agak kurang rapi, tapi perlakuannya baik pemeriksaan maupun SP2D kan sama prosesnya. Jadi take time di betul. Kosnya itu sangat besar di wajib pajak sendiri karena prosedur dan waktunya itu sama. Itu sebenarnya mungkin arahnya itu nanti untuk wajib pajak patuh ya, karena mereka sudah patuh, ada beberapa sebenarnya harusnya di cut off waktunya ya. Bagian-bagian kalaupun ada yang perlu dijadikan temuan, ya bagian-bagian tertentu aja mungkin yang tidak semuanya dianggap nggak patuh gitu. Jadi kalau selama ini ketika ada temuan itu semuanya bakal dilihat. Untuk prosedural sistem pemeriksaan sama kurang lebih semua wajib pajak. Menyambung Mbak Wila juga tadi ya, cost-nya tuh sebenarnya nggak cuma di WP tuh. Kalau pola pemeriksaannya atau SP2DK-nya seperti yang Mbak Wila jelaskan, tapi DJP sendiri jadi nanggung cost yang begitu besar. Apalagi sumber daya terbatas. Karena SDM-nya terbatas. Gitu. Tapi kalau misalkan memang CRM sudah berjalan dengan baik, ya itu jadi lebih tepat sasaran WP yang harus dikejar. Mereka bisa melakukan ekstensifikasi gitu ya, WP-WP yang sebelumnya. Tembak aja ya. Betul. Pelurunya lebih. Bahkan WP-WP yang sebelumnya nggak punya NPWP, nggak pernah melapor pajak, itu juga bisa jadi sasaran yang mungkin bisa dikejar ya dalam tanda kutip oleh DJP. Artinya dengan CRM ini itu lebih akurat ya? Harusnya temuannya lebih akurat ya? Harusnya iya, kalau memang datanya juga memang akurat. Gitu. Jadi kan karena sumber datanya kan hanya satu institusi ya. Kan kita juga ada sumber data yang paling gampang mungkin bank. Terus data apa? Apalagi kemarin ada aturan baru ya, kalau nggak salah ya, yang soal pelaporan transaksi keuangan ya. Transaksi keuangan. Itu jadi lebih banyak itu lembaga yang harus melapornya. Jadi kalau memang datanya juga akan lebih semakin besar ya. Iya. Betul. Nah, dengan semacam ini kita kira-kira apa yang harus direspon oleh wajib pajak? Ini DJP nih, kalau boleh dikatakan toolsnya udah hampir lengkap, bisa dikatakan lengkap ya. Betul. Dari mulai sistem input datanya, lalu pengolahan datanya itu. Nah, dengan seperti ini apa yang harus direspon oleh wajib pajak? Ya, ini pertanyaan yang cukup krusial ya, Mas Asep ya. Karena DJP sudah menggunakan manajemen berbasis resiko, maka idealnya WP juga menggunakan manajemen berbasis resiko untuk mengelola resiko perpajakannya mereka, gitu ya. Ya, mungkin bahasa teknisnya secara pajak kita biasa mengenalnya tax risk management gitu. Jadi WP ini sudah idealnya sudah bisa mengakses sendiri resiko pajak apa yang sudah melekat di dalam proses bisnisnya mereka. Ya, ini bisa dilihat dari apa? Dari histori aja, ya. Dari histori dia dapat SP2DK atau enggak, dapat pemeriksaan atau enggak, temuan di pemeriksaan, temuannya apa, dan pertanyaan sengketanya apa, sengketa dan putusan pengadilan mungkin yang mengajukan keberatan dan banding itu bisa dilihat historicalnya ya. Betul. Hasilnya apa? Jadi salah satu basic datanya lah untuk wajib pajak. Untuk wajib pajak. Nah, nanti wajib pajak ketika udah melihat data yang punya dia sendiri, dia seharusnya akan merespon berdasarkan tingkat willingness mereka terhadap resiko pajak itu sendiri, gitu ya. Kalau mereka melihat bahwa, saya nggak mau nih dapat resiko pajak yang setinggi ini, maka responnya harusnya ya mereka memberikan ekstra pengendalian terhadap proses bisnis yang dilalui oleh kewajiban perpajakannya, sehingga resiko pajaknya itu bisa lebih rendah, gitu. Terukur dan lebih rendah ya? Lebih terukur dan lebih rendah. Konkretnya bagaimana, Sob?
Bang Aceh, Bang Wila. Iya, kalau Manajemen resiko di wajib pajak ya, Nah, terkait perpajakan. tadi kan saya udah mention terkait cooperative compliance ya, yang diharapkan oleh DJP. Sebenarnya di negara luar itu, di luar itu udah cukup banyak yang menerapkan cooperative compliance, dan DJP-nya itu meminta ya, menawarkan kepada WP-WP yang memang mau secara voluntary mengikuti program cooperative compliance ya, untuk secara sukarela menjadi mitranya otoritas pajak untuk menjelaskan bahwa nih saya sudah melakukan pengendalian di dalam aktivitas bisnis saya sehingga resiko pajak saya ini udah turun, udah rendah. Nah, itu biasanya disebut tax control framework. Wah, tax Gitu, control tax control framework. Bagaimana? Ini sebenarnya tax control framework itu ini sudah lazim di beberapa negara ya. udah lazim. Sudah lazim sangat di lazim. Eropa, Sudah sangat banyak lazim. juga, dan bahkan di negara tetangga kita sendiri ya, Malaysia dan Singapura juga sudah Ada ya, menerapkan. sudah menerapkan. Dan itu sebenarnya tax control framework ini bukanlah sebuah hal yang harusnya ada setelah otoritas pajak itu mengeluarkan aturan itu gitu. Sebenarnya enggak gitu. Ini kan dikeluarkan oleh otoritas pajak supaya jadi semacam awareness buat awareness sama nilai apa ya, nilai tukar kali ya, untuk Atau semacam legitimasi bahwa oke, kamu bisa melakukan ini gitu. ya, kamu bisa ikut program cooperative compliance kalau tax control framework-nya memang sudah eligible. Ya, sudah eligible dan memang layak di approve oleh otoritas pajak. Ya, tapi sebenarnya tanpa adanya aturan terkait cooperative compliance atau TCF Tanpa regulasi tanpa khusus lah ya. regulasi pun, Ya. ketika wajib pajak menginginkan resiko pajak yang lebih rendah, idealnya mereka melakukan tax control framework secara internal kontrol, secara harus internal. diatur. Betul, itu sebenarnya bagian dari Itu sebenarnya kalau kita ngomongin common sense ya, common sense kepatuhan ya, Iya. ya harusnya memang demikian ya berarti ya sebetulnya. betul. Dan ini kan sebenarnya ya bisa jadi ada perbedaan perlakuan, maksudnya ini ya, dari sisi wajib pajaknya ya, melihat tax control framework ini atau internal control tax framework ini melihatnya dari segi yang berbeda berdasarkan willingness dia tadi untuk menerima resikonya sejauh apa. Semakin mereka tidak ingin menerima resiko perpajakan, mungkin mereka akan memastikan bahwa tax control framework-nya akan semakin kuat gitu. Tapi kalau misalkan wajib pajaknya ngerasa, oh ini tax CCF ini expense juga nih sebenarnya, beban juga buat perusahaan, ya udahlah, nggak usah terlalu kuat. Nanti kita bayar pajaknya kalau ada pemeriksaan aja, kalau temuan. Itu ada juga yang seperti itu. Itu dikembalikan kepada willingness dari WP sendiri terhadap resiko yang ingin ditanggung terkait perpajakan. Ya, walaupun sebenarnya juga kalau tadi common sense-nya adalah sebenarnya pajak itu kan udah jadi bagian daily business ya, daily Yeah. business activities ya, di mana setiap pengusaha atau wajib pajak sebenarnya harus memperhitungkan juga nih pajak itu apa, Yeah. pajak itu berapa, bayarnya seperti apa, ngelapornya seperti apa. Jadi Harusnya di-maintain sama sejak awal, dengan transaksi yang lainnya juga. transaksi yang lain. Ya. Jadi bagian dari part of yang tidak terpisahkan dari daily activity-nya wajib pajak, mau wajib pajaknya itu sifatnya personal atau badan, apalagi PPh badan ya, itu kan mungkin lebih kompleks, dan pajak itu jadi salah satu yang mereka tuh harus perhitungan secara matang karena karena basisnya adalah kalau adanya kesalahan berarti kan punishment ya. Punishment itu adalah ada sanksi, ada cost, ada cost tambahan lagi yang mungkin wajib pajak ya mana mau sih yang ada tambahan cost lagi ya, extra cost itu salah satu beban yang pas dihindari. Nah, ini yang sebenarnya tadi secara common sense pajak itu jadi bagian preventif juga, bukan bagian akhir. Jadi kita lebih ke preventif, bukan pas gitu. Iya, karena selama ini kan kelihatannya pajak bagian akhir ya. Bagian beres-beres ya. Kalau sudah dihitung laba rugi dan akhirnya baru terus baru pajaknya segini. Transaksinya sudah selesai, baru kita Pajaknya dipikirin. Iya, ngitung pajak bagaimana. So, untuk mengklirkan aja sih sebenarnya Bang Arif, sorry sama Wila, implementasi TCF dalam satu transaksi, misalkan sebuah transaksi tanpa TCF, Iya. satu lagi pakai TCF, itu yang membedakan seperti apa? Biar sebagai ilustrasi aja. Ya, nanti mungkin Mbak Wila bisa nambahin juga ya. Itu gini. Jadi kan ketika kita melakukan transaksi ya,
sebelum adanya kontrol di dalam transaksi tersebut, itu ada yang namanya inherent risk, risiko yang melekat di dalam transaksi tersebut. Ketika kita melakukan kontrol atau pengendalian ya secara pajak terhadap transaksi tersebut, maka inherent risk itu akan berubah menjadi residual risk, ya, risiko sisa. Nah, kalau ada tambahan kontrol lagi, itu akan menjadi expected risk. Expected risk itu risiko yang diharapkan oleh si WP-nya itu sendiri, which is expected risk itu pasti akan lebih rendah. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang ya. Saya sehari-hari ngurusin transfer pricing ya. Saya kasih contohnya transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Ya. Di transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa itu kan ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh wajib pajak ya. Contoh misalkan transaksi royalti deh. Ya kan? Ketika perusahaan melakukan tax control framework, dia sebelum transaksi royalti itu dilakukan, dia sudah cari tahu dulu hal-hal apa saja secara pajak yang harus dipastikan untuk menjaga risiko transaksi royalti ini. Ya misalkan dibayar royalti ya ke afiliasinya gitu. Kan dia harus lihat PMK 172 apa nih? Transaksi harta tidak berwujud, ada poin-poin apa saja. Oh, di situ harus ada yang namanya tahapan pendahuluan untuk transaksi penggunaan aset tidak berwujud. Tahapan pendahuluannya itu meliputi apa saja? Itu ada checklistnya tuh, Mas Asep. Checklistnya kayak harus memastikan bahwa DMP-nya siapa yang buat, ya kan? Siapa yang melakukan riset R&D terhadap aset tidak berwujudnya, siapa yang mengembangkan, siapa yang mengeksploitasi, itu harus dilihat secara signifikan, gitu ya. Kemudian kita harus lihat juga eksistensi aset tidak berwujudnya ada atau enggak, beneran ada atau enggak, yang memiliki siapa, bener nggak afiliasi kita yang memiliki atau enggak. Nah, ketika itu sudah di checklist itu sudah terpenuhi, masih ada checklist yang lainnya lah ya. Nanti bisa dilihat sendiri di PMK 172. Ketika checklistnya itu sudah terpenuhi, artinya semua persyaratan sudah terpenuhi, si WP ini pasti akan menambahkan supporting dokumen ya terkait transaksi hubungan istimewa tadi terkait dengan penggunaan aset tidak berwujud ya, yang mana dia pasti resikonya dia masa yang akan datang akan lebih rendah dong, karena dia udah well prepare nih sebelum transaksinya dimulai, dia udah melakukan checklist itu semua dan mengkoordinasikan juga ke pihak hubungan istimewanya kalau memang ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dari pihak hubungan istimewanya. Nah, ini berbeda dengan perusahaan yang melakukan transaksi sejenis tapi dia tidak mempertimbangkan resiko tersebut. Dia tidak menyiapkan checklist yang ada di PMK 172 terkait dengan transaksi penggunaan aset tidak berwujud. Nah, kebayang dong kalau misalkan nanti tiba-tiba udah waktunya lapor SPT, kemudian data kita masuk ya ke Cortex, dicek gitu ya sama otoritas pajak, kok ada transaksi hubungan istimewa nih, kita pengen lihat dong TP-Doc-nya ada apa enggak. Oke, TP-Doc-nya ada, tapi dokumen mendukung terkait dengan tahapan pendahuluannya ada apa enggak, bisa di-provide atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak bisa di-provide, kan jadi mau nggak mau harus di-provide pada saat pemeriksaan gitu. Itu mungkin menyiapkannya akan lebih berat tersendiri ya, ada waktu dan waktunya, betul, yang harus dialihkan untuk ke sana ya. Betul. Belum kalau misalkan dianggap nggak eligible gitu, ininya ya nggak nanti rate-nya dianggap nggak bisa dibebankan gitu kan, padahal itu beban buat dia karena dia bayar si royaltinya. Mungkin tuh transaksi royalti ya. Coba saya kasih contoh yang agak lebih simpel. Mungkin ada contoh lain. Agak lebih simpel yang daily ya. Cuma ngikutin business as usual. Nah, mungkin yang perusahaan pasti ada biaya gaji deh. Biaya gaji PPh pasal 21. Jadi perusahaan kan sebenarnya secara aturan wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak ngeh kalau aturan PPh pasal 21 itu cukup kompleks ya. Contohnya dalam arti PPh pasal 21 untuk pegawai beda, pegawai tidak tetap beda, untuk bukan pegawai beda, untuk tenaga ahli beda. Nah, di saat perusahaan tidak tahu cara menghitung dan melaporkan pajaknya berapa, anggaplah gini, misalkan oke, saya ngasih pegawai saya 10 juta gitu, 10 juta.
kasih aja lah, nggak usah dipotong pajaknya biar seneng karyawannya. Dikasih nih 10 juta. Nah, tapi PPh pasal 21-nya kurang atau misalkan tidak melapor sama sekali. Nah, resikonya apa? Pada saat dia melaporkan SPT PPh Badan, ada biaya gaji nih 100 juta, tapi kok PPh pasal 21-nya harusnya 9 juta, tapi kok cuma dilapor 1 juta atau tidak ada pelaporan sama sekali. Nah, itu kan sebenarnya sudah gampang dilihat ya. Ada biaya gaji tapi tidak ada PPh pasal 21. Berarti kan perusahaan itu tidak aware kalau sebenarnya dia punya kewajiban PPh pasal 21, atau bukannya tidak aware tapi tidak tahu PPh pasal 21 sebenarnya harusnya berapa. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh simpel yang tadi saya bilang, kalau perusahaan tidak memaintain atau tidak preventif dari awal, saya bayar gaji karyawan tuh segini, pajaknya tuh harus berapa. Kalau misalkan baru ketahuannya nanti pada saat SP2DK atau pemeriksaan, udah bayar pajak ditambah sanksi, itu resikonya akan lebih besar lagi. Padahal sebenarnya untuk PPh pasal 21 atau mungkin PPN ya, yang daily perusahaan itu pasti ada, itu aturannya sebenarnya sudah cukup clear dan secara aturan teknis tuh sudah dijelaskan banyak ya. Jadi nggak harus ada buka aturan yang detail banget, padahal secara kita bisa nanya langsung ke kering pajak atau ke pelayanan atau ke AR, karena PPh pasal 21 sama PPN tuh daily activities yang pasti ada. Nah, kalau perusahaan tadi salah melakukan atau salah memotong, salah lapor, resikonya akan udah ketahuan nih, udah pajaknya dihitung ulang, terus nanti tambah sanksi. Nah, itu yang mungkin yang harus dihindari ya, kesalahan dalam penghitungan dan pembayaran. Intinya kan mempersiapkan diri ya, betul. Ya, lebih ke persiapan. Saya jadi kepikiran ini, apa bedanya dengan katakanlah kalau sekarang familiar dengan namanya tax planning, itu juga kan sama juga dengan kita merencanakan men-set up bisnis misalkan seperti itu agar taat dengan ketentuan pajaknya. Mungkin gimana tuh teman-teman? Kalau menurut saya sih tax planning semua integrasi ya. Tax control framework kan tadi kan basisnya itu sebenarnya internal control ya. Kan tax planning itu juga bagian dari internal control, gimana caranya perusahaan melihat transaksi ini sebenarnya efek pajaknya itu apa aja. Efek pajaknya itu tadi ya, apakah ada pajaknya, apakah ada pajak, berapa sih pajaknya, terus bayarnya kapan, lapornya kapan, dan itu nanti efek ke tadi lawan transaksinya itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya bagian dari, menurut saya itu bagian dari tax planning itu juga bagian dari internal control. Oke. Yang membedakannya apa nih Bang? Mungkin ada mungkin mengapa ini urgent gitu harus ada. Ya mungkin kan kalau planning tuh kita belum bicara pengendaliannya apa ya. Mungkin kita baru ngomongin mau ada transaksi ini. Ya. Terus kayak perlakuan pajaknya seperti apa. Ya, kita harus bayar pajak berapa seperti itu. Tapi kalau tax control framework kan udah ngomongin pengendaliannya nih. Dan efek nantinya itu kalau tidak dilaksanakannya itu gimana efeknya ke perusahaan? Kontrolnya apa nih supaya nih minim resiko di sini nih, nggak ada, kalau diperiksa ini bisa di-approve nih, nggak jadi temuan. Nah itu tax control framework bedanya di situ. Oke. Jadi lebih ke tax planning mungkin bagian dari kontrolnya perusahaan juga kan menghitung, tapi kan belum melihat next-nya atau kedepannya itu udah nol nggak resikonya. Karena kan tadi yang saya bilang kayak PPh pasal 21 sebenarnya bisa nol resiko di akhir, karena memang aturannya sudah sangat clear dan berapa bayar pajaknya juga sudah jelas aturannya, dan di sistem juga udah terakomodasi. Jadi harusnya bisa nol resikonya pada saat pemeriksaan atau pada saat SP2DK. Oke, berarti memang kalau lebih goalsnya pada risiko ya? Ya, karena tax control framework ini kan sebenarnya dari awal sampai akhir Mas ya, end to end ya. Kayak dari pas transaksinya berlangsung, bahkan bayar pajaknya, bayar pajaknya, terus kayak sampai ke lapornya, sampai ke pemeriksaannya, sampai ke aspek kewajiban perpajakan yang lain, itu TCF itu tetap bermain gitu. Pun kalau misalkan ada sengketa, TCF ini akan bermain dan membuktikan sejauh mana kekuatan perusahaan dalam melakukan manajemen risiko atas risiko pajaknya. Misalkan sampai, ya kan kita nggak tahu ya, mungkin nggak perusahaan yang TCF-nya udah sangat baik tetap ada sengketa pajak, mungkin aja. Possible aja. Sangat mungkin, karena kadang-kadang aturan perpajakan juga
bisa banyak yang grey juga ya pasti. ada area-area yang abu-abunya gitu yang mungkin ada point of view berbeda dari otoritas pajak gitu. Malah Tapi kalau adanya TCF jadi lebih siap nanti kalau misalkan Iya. ada litigasi sampai dengan tingkat Betul. pengadilan itu malah jadi Sudah bisa terlihat bahwa ini nih ada celah-celah gray Betul. area yang harus Gray area. yang mungkin akan terjadi gitu. betul. Atau TCF ini malah jadi tools ya, Betul. tools untuk perusahaan untuk membackup lah di Iya. tingkat selanjutnya meminimalkan lah setidaknya kalaupun ada yang gray area dan harus sampai ke pengadilan itu ya area-area tertentu aja, bukan area yang udah jelas aturannya gitu ya, itu yang udah jelas harusnya udah jelas juga bayar pajaknya, lapornya kayak gitu, dokumen-dokumen pendukungnya gitu. Kalau ingin melaksanakan itu, kira-kira apa yang langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk melaksanakan TCF ini? Ya sebenarnya kan ya ini pertanyaan yang Sebenarnya kan secara regulasi kita Belum ya ada. tadi dibilang belum ada yang belum ada. wadah itu. ya kan nih kalau dari best practice-nya ya, untuk ini mungkin nggak hanya risiko pajak ya, risiko apapun di perusahaan itu kan yang mendasari respon perusahaan, yang mendasari perusahaan merespon sebuah risiko dalam perusahaan itu kan tergantung dari bagaimana tone of the top ya, atau yang biasa ya maksudnya BOD lah. sejauh apa BOD itu melihat risiko tertentu dalam perusahaan dan memberikan respon terhadap risiko tersebut. Dalam hal pajak juga sama. Mungkin kita jadi melihat dari BOD-nya sejauh apa nih awareness dari BOD terkait risiko perpajakan dan menganggap itu menjadi risiko yang harus diberikan kontrol Perhatian lebih lebih ya. pengendalian lebih gitu. Nah, kalau misalkan BOD-nya sudah punya awareness yang cukup baik terkait risiko perpajakan dan menganggap itu menjadi risiko yang perlu dikontrol lebih, ya mereka harus punya sistem, mereka harus punya SDM yang cukup kompeten juga untuk menghandle kewajiban perpajakan sehari-hari. Kalau sudah punya yang kompeten, nanti tinggal dilihat historicalnya tadi, dia ngecek resikonya masih tinggi atau enggak. Nah, berdasarkan historical tadi, SP2DK, pemeriksaan, temuan, sengketa, nanti dia harus bikin test control framework itu menjadi sebuah apa ya, mungkin semacam pedoman SOP ya. SOP mungkin SOP ya. Karena kalau kita lihat kan mungkin hampir lazim ya di perusahaan-perusahaan itu ada namanya internal control system ya. Benar, betul. Itu berarti akan bagian melekat di sana. dari melekat ke internal kontrolnya Nah, perusahaan. yang jadi isu adalah internal control yang ada di dalam perusahaan, apakah mereka juga Sudah mempertimbangkan pajak menjadi resiko yang harus dikontrol. Nah, itu kan belum tentu. Bisa jadi Selama ini kan kita ngomongin internal control bicara soal fraud. ya, bisa jadi masalah operasional, Ya. masalah fraud atau Masalah finance, sebatas laporan keuangan. Ya. Itu mungkin lebih familiar ya. Betul. Tapi apakah laporan keuangannya sudah mempertimbangkan pajak di dalamnya? Itu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin ada perusahaan yang memang sudah mempertimbangkan aspek pajak ke dalam internal kontrolnya. Ada juga yang mungkin yang belum. Seperti itu, Mas. Oke, nanti diharapkan memang kalau TCF ini bisa diaplikasikan, berarti bagian yang terintegrasi dengan sistem internal kontrol perusahaan. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Makanya at the end ini mungkin ya karena di luar sudah banyak diskusinya ya bahwa dengan adanya test control framework ini akan membuat mungkin divisi pajak yang ada di dalam perusahaan ini fungsinya udah tidak hanya semata-mata Litigasi kali ya. ya litigasi atau menjalankan kewajiban perpajakan secara operasional gitu. Tapi dia juga mungkin diharapkan menjadi bisnis partner dari Setiap divisi yang Iya. ada di perusahaan. dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau selama ini sebatas compliance saja yang Betul. rutinitas bulanan. Yang ingat nggak sih kalau dulu dosen bilang kalau pajak dan akuntansi atau finance tuh kayak bagian bersih-bersih ya, Iya. bagian bersih-bersih yang di akhir gitu. Padahal Cuci kan piring. itu cuci piring, bagian cuci Iya. piring. Ya. Padahal tuh sebenarnya secara sekarang ya nowadays kayaknya nggak relevan lagi karena emang pajak tuh harus dilihat di depan. Jadi bukan sesuatu yang jadi mungkin kesannya masih sekarang kan masih pajak itu menakutkan atau pajak itu kayak ribet di akhir, padahal sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan itu tadi mau mengukur resikonya, pajak tuh malah harus di depan, harus dipertimbangkan di awal entah itu di awal pembangun perusahaan atau di awal transaksi. Iya.
mereka harus aware di depan. Ya, Jadi paling nggak mungkin untuk transaksi-transaksi yang rutin ya, yang rutin itu dan besar ya itu harusnya bisa ya, mungkin nol resiko ya. resikonya diminimalkan seminimal mungkin lah, karena kan udah rutin. Udah rutin Gitu. dan aturan juga sebenarnya kan nggak semua aturan pajak abu-abu ya. Banyak juga aturan yang sebenarnya udah clear kayak PPh 21 tadi yang saya sebut, atau PPN itu sebenarnya sudah banyak aturan atau aturan tuh yang keluar tuh sudah cukup clear ya. Mungkin industri-industri tertentu oke lah belum ada aturan, tapi kalau industri secara umum manufaktur jasa itu sudah clear di PPh 21 atau PPN atau withholding sekalipun. Sebenarnya aturan di kita kan belum ada, tapi Bang Aceh atau Mbak Wila, barangkali ada nggak benchmark yang kita bisa gunakan, baik itu OECD kah atau lembaga-lembaga lain gitu yang punya framework yang bisa kita lihat seperti apa? Ya, OECD itu ngeluarin framework juga ya. Dia ada 6 essential building blocks tuh ada di OECD. Dia tahun 2016 ngeluarin ya, tapi itu kan hanya framework sebenarnya ya. Framework ini kan harus diturunkan ke dalam bentuk activity atau task lah di dalam divisi pajaknya. Nah, kalau di luar itu, kalau aturan-aturan terkait cooperative compliance dan juga panduan terkait tax control framework pun lebih banyak membahas semacam hal-hal apa saja ya yang perlu dijadikan pertimbangan lah. Ya, kayak tadi tone of the top-nya kayak risk appetite dari BOD-nya sejauh apa terkait resiko pajak, terus gimana memastikan SDM-nya memang kompeten untuk menjalankan aktivitas perpajakan sehari-hari, terus jenis-jenis pajak apa saja yang harus diberikan pengendalian lebih, kayak gitu-gitu. Ya karena namanya framework, dia mungkin lebih kayak principle base saja ya, Mbak Wila ya, lebih ke kayak, maksudnya secara kesehariannya nanti bagaimana memastikannya itu pasti akan berbeda. Ini bukan one size fits all formula sebenarnya tax control framework. Ini kembali industrinya sama pun bisa itu beda. Bisa jadi beda. Apalagi kalau misalkan Gitu. tadi industrinya manufaktur jasa itu pasti frameworknya atau ya tadi pasti berbeda kan. Taste entah Pasti pertama tadi jenis perusahaannya, mungkin negara, investasinya di mana, itu kan mereka juga punya taste sendiri ya, punya budaya sendiri yang sebenarnya kan harus disesuaikan juga dengan tadi standarnya ada di Indonesia. Jadi sebenarnya framework ini tadi basisnya saya setuju sama Mas Aceh, lebih ke mungkin konsep, tapi sebenarnya konsep itu bisa di-apply ke sistemnya, SOP-nya perusahaan. Iya. Oke, Mas Arief, kalau kita lihat beberapa negara kan sudah menerapkan ini. Yang paling memungkinkan, ini sama nggak penerapannya di masing-masing negara tersebut? Mungkin secara umum aja, mungkin secara bisa cerita itu. Dan kira-kira Indonesia kalaupun menerapkan, idealnya nge-benchmark kemana ya? Sebenarnya kan kalau frameworknya saya bisa bilang sih kurang lebih sama ya. Frameworknya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Kalau framework ya. Tapi nanti di dalamnya kan yang membedakan mungkin terkait kriteria wajib pajak seperti apa yang lebih lebih di encourage untuk memiliki tax control framework. Biasanya kan perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Dan punya revenue-nya atau asetnya. Revenue-nya besar karena pasti resiko perpajakannya juga tinggi gitu. Terus kayak jenis perpajakannya itu nanti kan dikembalikan ke sistem perpajakan masing-masing. Bisa jadi ada pajak yang beda kan. Indonesia dengan Singapura dengan Malaysia bisa jadi ada jenis pajak yang berbeda. Bahkan rezim pajaknya mungkin berbeda. Bisa jadi rezim pajaknya berbeda. Kemudian benefitnya yang diberikan apa? Apakah tidak diperiksa atau kemudahan restitusi PPN tadi atau yang lain-lain itu beda-beda juga. Karena kalau kita lihat di Singapura, kalau wajib pajak tadi mengikuti tax control framework dan dia dapat sertifikat, itu salah satu benefitnya tidak diperiksa. Tidak diperiksa untuk beberapa area tertentu selama beberapa periode. Jadi istilahnya menjamin karena kan untuk mendapat status tax control framework-nya itu eligible, itu kan juga bukan proses yang gampang ya. Jadi harus ada juga semacam auditor dari eksternal atau internal dan approve juga dari DJP-nya Singapura kalau wajib pajak ini udah eligible untuk tax control framework-nya. Dan tadi sudah eligible, pertama mereka dapat
apa nih benefitnya? Udah capek-capek dicek, sistemnya istilahnya otoritas pajak itu berhak masuk ke sistem dan mereka ngecek secara real time ya, konsepnya itu real time. Benefitnya apa? Tadi ya pasti kan wajib pajak mungkin mikirnya kalau saya capek-capek apa dong yang dapat. Nah, Singapura salah satu menawarkan adalah kemudahan dalam tadi pemeriksaannya untuk beberapa periode itu tidak dilakukan pemeriksaan, even dilakukan pemeriksaan hanya satu jenis tertentu saja. Yang lain yang didaftarkan aja ya. Iya, jadi misalkan ternyata ada satu transaksi baru yang ini mungkin belum clear. Nah, itu aja yang diperiksa. Sebenarnya kalau saya tidak salah ya, itu dalam kita mengenal sistem APA ya. Oh ya. APA juga mirip-mirip seperti itu ya. Jadi semacam kalau dalam konsep bisnis itu hedging ya. Jadi DJP ditetapkan di awal bahwa kita tidak akan diperiksa untuk poin pajak yang ini gitu ke depan gitu. Semacam itu ya berarti kalau yang di Singapura ya. Ya mungkin bedanya kan kalau APA dia spesifik untuk transaksi hubungan istimewa ya, Mas Asep ya. Bedanya itu sih. Dan itu juga tetap perlu prosesnya nggak. Ya, itu juga perlu ketemu antara wajib pajak sama otoritas pajaknya. Ya, baik yang APA-nya unilateral ataupun yang bilateral ataupun yang multilateral. Advanced Pricing Agreement. Ya, APA. Betul. Jadi memang DJP dengan WP duduk bareng untuk menentukan kira-kira berapa harga yang disepakati agar tidak terjadi dispute di kemudian hari. Untuk transaksi tertentu ya. Sedangkan kalau TCF sendiri itu untuk all transaction. Nggak semata-mata untuk transaksi hubungan istimewa, dan itu lebih kepada ininya kan ya, gimana dia melaksanakan kewajiban perpajakannya secara keseluruhan. Oke. Sebenarnya konsep TCF yang tadi Mas Acai sampaikan bahwa kita punya semacam framework tertentu untuk memitigasi risiko gitu. Sementara tadi kalau di Singapura kan ada janji tidak akan diperiksa ya. Dengan salah satu benefit yang ditawarkan. Dengan mungkin ketika kita proses TCF di sana tadi datanya harus dibuka dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau tanpa regulasi kan tidak ada kewajiban seperti itu ya, ngebuka data dan lain-lain. Iya betul. Kan ya itu benar. Maksudnya Mas Asep kan data yang internal, yang pencatatan kita sendiri gitu. Kalau yang ketika kita ngomongin TCF yang telah diregulasi dengan TCF yang belum diregulasi, berarti kalau yang sekarang belum ada regulasi, wajib pajak mau melaksanakan itu gitu. Artinya kan lebih kesadaran sendiri ya. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk membuka data kita kepada otoritas ya. Kecuali diperiksa. Iya, diperiksa. Ada permintaan ya. Tapi ketika ngomongin TCF yang sudah diregulasi, yang artinya wajib pajak dengan DJP nanti duduk bareng untuk menentukan nanti buka-bukaan data, di situ berarti harus siap juga berarti ya? Harus siap dibuka. Harus siap. Kan tujuannya kan istilahnya tadi ya cooperative compliance ya. Jadi kayak ya kita benar-benar dalam posisi yang setara itu, saling transparan gitu loh. Baik dari sisi DJP dan juga si WP-nya. Jadi emang harus siap untuk benar-benar membuka seluruhnya. Ini DJP. Once Indonesia pemerintah menetapkan TCF sebagai salah satu bagian dari sistem perpajakannya, berarti memang sebenarnya ini sebuah model perpajakan yang ini bisa dikatakan ideal ya. Otoritas terbuka dengan wajib pajaknya, wajib pajak terbuka dengan otoritasnya gitu. Jadi mungkin nanti arahnya bukan ini ya, bukan punishment ya, lebih ke preventif dan tadi ekstensifikasi sumber pajak yang lain. Jadi untuk apa? Untuk wajib pajak sendiri lebih efisien secara waktu dan secara tenaga. DJP sendiri juga punya resource lain untuk ya tadi ekstensifikasi atau pengembangan di sisi yang lain. Berarti memang kepatuhannya sudah ditentukan di awal ya, tidak akan terjadi lagi dispute di kemudian hari. Gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, kalau tadi Mas Asep bilang berarti ini sudah ini sistem yang lebih ideal untuk pengawasan dan kepatuhan ya. Kalau kita lihat tren di luar, sepertinya iya gitu ya. Nah, cuma tetap perlu ini ya, perlu komitmen untuk kedua belah pihak ya, baik WP-nya dan juga DJP-nya gitu. WP-nya
tentunya perlu benar-benar transparan dan melakukan TCF sebagaimana seharusnya mereka menjalankan kewajiban perpajakannya untuk seluruh transaksi. DJP-nya mungkin lebih kepada ya orang-orangnya mungkin juga perlu di-upgrade ya dari DJP untuk bisa paham lebih baik terkait dengan bisnis proses dari berbagai macam jenis industri wajib pajak gitu. Sama mungkin benefitnya ya mesti dipikirin biar orang mau gitu, biar WP-nya mau untuk terbuka, terinsentif untuk memiliki tax control framework yang memang kuat. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ya, data semakin banyak dimiliki oleh DJP gitu. Sebetulnya kita juga mau nggak mau sebetulnya harus comply ya dengan aturan perpajakan kita gitu. Dan mungkin TCF lebih pada mekanismenya aja diperbaiki gitu. Iya. Ada betul Mas Asep. Apa tantangannya bagi Indonesia untuk menerapkan TCF, Mas Acai? Ya mungkin kita kan pasti ada perbedaan ini ya. Ya perbedaan point of view mungkin dari banyak perusahaan memandang bagaimana mereka memandang resiko pajak ini gitu loh. Jadi karena mungkin selama ini dianggap selama ini mungkin trust antara WP dan DJP juga masih terus sedang dibangun ya. Tidak berada kondisi ideal, bisa jadi ya belum tentu dari sisi WP-nya ini punya terinsentif ya untuk langsung membuat tax control framework yang kuat ya untuk trust ya harus diperbaiki. Makanya itu perlu diperbaiki. Makanya ya kita juga ya meskipun kita juga melihat ya DJP berkomitmen punya komitmen apa enggak untuk melakukan hal itu ya. Apalagi kalau misalkan wajib pajaknya sudah membenarkan internal controlnya mereka, sudah membuat TCF-nya itu sesuai dengan aturan dan secara bisnis proses juga sudah masuk ke internal control mereka. Dan dari sisi DJP gimana nih? Komit nggak? Mereka sudah masuk ke datanya, sudah daily-nya udah tahu sedalam-dalamnya. Terus kalau tidak tadi ada kepercayaan dari DJP-nya sendiri ke wajib pajaknya, juga jadinya gimana nih dari WP-nya sendiri? Apakah saya sudah aman kewajiban perpajakan saya untuk beberapa tahun, misalnya beberapa tahun ke belakang. Nah, itu masalah kepastian hukum ya. Balik lagi kepastian hukum yang sebenarnya yang diharapkan oleh mostly wajib pajak. Betul. Jadi memang hanya masalah trust saja, ada lagi kira-kira teman-teman? Teknologi ya kali ya. Teknologi. Betul. Apalagi kan sekarang kan data-data. Benar. Kan ini data tuh banyak ya, tapi how to mengolahnya, prosesnya, terus mana yang dipakai, mana yang update, terus gimana sih sebenarnya menggunakan data ini dan analisisnya seperti apa? Tadi kan sebenarnya itu butuh kolaborasi ya tadi antara teknologi sama manusianya sendiri. Makanya manusianya sendiri baik dari sisi WP maupun dari sisi DJP juga harus paham terkait bisnis prosesnya, IT-nya, teknologinya. Dan sekarang kan ini ya secara bisnis tuh pembukuan tuh udah mostly perusahaan apalagi untuk MNC ya itu udah online, udah global dan mereka udah real time ya. Sistemnya udah real time, jadi nggak bisa yang nanti real time. Mereka ada transaksi apa real time seluruh dunia jalan-jalan. Nah ini yang masalah teknologi yang kita juga harus ngikutin gitu. Mungkin salah satu ini masalah teknologi ya untuk yang jadi poin. Ya mungkin juga kehandalan Cortex juga akan jadi game changer juga dengan terkait dengan keberhasilan cooperative compliance nantinya kalau ada aturannya ya. Karena ya Cortex kan jadi web based, dia kan sistemnya juga web based kan. Jadi platform utama yang nanti akan dijadikan sumber data bagi WP dan juga otoritas pajak gitu. Jadi kayak mungkin masalah-masalah yang selama ini dialami WP harusnya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih di Cortex-nya lebih diperbaikin lah sehingga lebih memudahkan proses administrasi perpajakan. Ya. Karena saya ngebayangin ya, ketika memang TCF sudah berlaku, terus wajib pajak mau terbuka dengan otoritas pajak, tidak ada lagi keraguan, terus semua saling percaya. Saya yakin tuh penerimaan pajak itu pasti
naik drastis tuh. Nggak ada tuh yang Iya. nyembunyi-nyembunyiin penghasilan untuk nurunin pajaknya gitu. Iya. Karena memang di satu sisi ada penawaran menarik dari otoritas, nggak ada diperiksa gitu. Kepastian hukumnya ya terjaga Iya, seperti iya. itu ya. Iya. Di sisi lain juga memang otoritas juga dimudahkan dengan Betul. secara kooperatif gitu. Betul. Wajib pajak mau comply dengan aturan-aturan perpajakan. Iya. Kira-kira ngelihat perkembangan sekarang ini memungkinkan nggak TCF dalam waktu dekat ini bisa direalisasikan dari pandangan Iya. profesional teman-teman? Kan kalau kita lihat ya sebenarnya pilot projectnya udah ada ya Mbak Wila ya. Iya, kalau udah kita udah di launching juga ya sama DJP oleh DJP, UI dan juga Pertamina Persero. Ya, WP-nya tuh Pertamina Persero saat ini yang sedang menjalankan. Tanpa regulasinya belum ada berada ya? Ini lebih ke pilot project ya. Pilot project. Jadi sepertinya DJP lagi sebenarnya DJP tuh memang tertarik sama cooperative compliance ini Karena bukan isu baru ya sebenarnya. betul. Makanya mereka mencari semacam ya membuat semacam pilot project ya dengan Pertamina Persero didampingi oleh UI dan juga DJP untuk membuat TCF ID namanya, TCF Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat di Google tuh banyak beritanya kok TCF ID Pertamina Persero. Tuh saat ini udah ada kurang lebih 45 pengendalian ya kalau nggak salah kita lihat. Meskipun belum dirilis jenis pengendaliannya apa saja, tapi seenggaknya ya kita ngelihat komitmen dari DJP untuk setidaknya mau memulai ya adanya pilot project TCF ini bersama Pertamina Persero. Yang mudah-mudahan kita tunggu update-nya. Nanti kalau misalkan baik, mungkin akan ada aturannya segera ya. Karena kalau menurut perwakilan Kemenkyu ya di seminar tahun lalu di UI, itu memang sedang disiapkan dan sudah masuk Renstra mungkin ya. Mungkin sudah masuk Renstra perpajakan Indonesia gitu. Oke. Ya karena sebenarnya kan ya tadi balik lagi ya, TCF itu kan lebih ke framework, artinya sebenarnya harusnya semua perusahaan atau semua wajib pajak itu sudah menjalankan. Nah, pemerintah sendiri intinya mengontrol apa-apa aja sih yang harus wajib pajak perhatikan. Jadi kalau dibilang walaupun belum aturan, sebenarnya aturan mungkin sisi-sisi yang dikontrol yang mungkin itu yang butuh aturan, tapi pelaksanaan kewajiban perpajakan sebenarnya aturannya kan udah clear. Nah, itu yang wajib pajak mungkin pelan-pelan untuk memperbaiki tadi yang saya bilang, nggak di akhir tapi di depan atas semua aturan pajaknya atau atas semua aturan pajak terhadap daily activities-nya. Itu sih mungkin yang poin yang penting juga ya, yang karena kan sebenarnya tax control framework lebih ke kontrolnya. Kalau daily activity-nya harusnya sudah clear lah harusnya secara aturan pajak. Tanpa harus ada iming-imingi, tanpa diperiksa. Ya, karena tadi ya kalau dianya sudah menganggap ini jadi resiko yang cukup besar berdasarkan masa lalunya, berdasarkan histori ya. Historical base ya. Itu dia pasti otomatis akan kasih pengendalian terhadap resiko itu, ya kan? Iya. Automatically. Iya, otomatis. Secara bisnis. Apalagi secara cost misalkan, wah ini udah nggak bisa nih. Kalau resikonya segini besar ya, tanpa adanya pengendalian, kita hanya melakukan aktivitas kewajiban perpajakan seperti sebelumnya sehari-hari ya. Itu jadi kayak mungkin kita kayak mengulang aja gitu loh, kayak bom waktu aja nantinya. Kita akan mengulang pemeriksaan yang tahun sebelumnya tahun-tahun sebelumnya udah kita rasakan dengan isu yang sama. Isu yang sama, angka yang mungkin semakin besar semakin tahunnya. Betul. Karena perusahaan growth dari tahun ke tahunnya. Betul. Oke. Artinya memang ada atau tidak ada aturan TCF. Idealnya betul. Tapi untuk tadi kan pemerintah itu kan salah satu fungsinya untuk kontrol ya. Mungkin jadinya tetap perlu ada aturan yang clear biar wajib pajak sendiri juga merasa aman atau trust tadi kepastian hukumnya itu juga jelas gitu. Misalkan tadi kan kayak misal konsep pemeriksaan atau ketetapan pajak itu kan 5 tahun. Berarti kan setelah 5 tahun harusnya wajib pajak sudah mendapat kepastian hukum. Sama dengan tadi TCF. Sebenarnya secara konsep mereka udah daily tapi tetap butuh kontrol atau kepastian hukum dari pemerintah terkait sama aturannya. Jadi sebenarnya secara aturan kita tinggal tunggu aja ya, tinggal tunggu mungkin beberapa tahun lagi, karena untuk tren cooperative compliance sendiri
kalau misalkan Indonesia belum menjalanin, akan ketinggalan ya sama negara tetangga yang paling dekat lah, Singapura sama Malaysia aja sudah mulai sekitar 2 tahun yang lalu kali ya. Jadi penting ya buat wajib pajak udah mulai dari sekarang sudah mempersiapkan diri gimana bisa comply atau menyesuaikan dengan TCF ya. Ya, kalau memang ingin meminimalkan resiko pajak, seharusnya memang udah mulai menyiapkan diri. Oke. Karena mengurangi risiko juga salah satunya salah satu bagian dari secara finansial berdampak juga ya terhadap perusahaan ya. Betul, dan ya karena kita kan bicara resiko tuh beda-beda ininya ya. Selera resiko appetite beda-beda ya. Itu yang mungkin juga akan membuat ketika pun ada aturannya, respon dari WP itu bisa berbeda-beda tergantung risk appetite mereka terhadap resiko pajak ini sendiri. Gitu Mas Asep. Oke, teman-teman. Mungkin tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan atau mungkin dari Mbak Wila ada yang menambahkan terkait ini nih satu lagi mungkin dari saya. Kalau kita ngomongin risiko, mungkin keuntungan secara finansialnya nggak bisa diukur ya. Ini sebenarnya ini saya ngomong hypothetical mungkin bisa hypothetical ke simulasi misalkan ya, kalau misalkan ada berapa yang bisa di save ketika nggak ada sanksi, nggak ada temuan, nggak ada koreksi, mungkin bisa hypothetical. Sebenarnya kan kalau pajak itu kan juga bukan konseptual base banget ya, karena kan tetap pajak itu angka ya, angka dan basisnya adalah tadi laporan keuangan yang daily transaction berapa sih rupiah atau dolar yang harus dibayarkan ke negara. Jadi sebenarnya menurut saya sih untuk tahu berapa untungnya tuh bisa banget dihitung gitu. Bukan resiko yang mungkin kalau kayak resiko market, resiko pasar itu kan mungkin kita banyak pertimbangan ya. Walaupun pajak sebenarnya juga ada di pertimbangan makro juga, tapi pajak itu sesuatu yang bisa dihitung, bisa ada angka gitu yang itu yang mungkin perusahaan sebenarnya itu bisa banget untuk menghitung berapa sih sebenarnya resiko pajak yang mungkin dihadapi kalau misalkan mereka tidak melaksanakan atau tidak melakukan aturan yang sudah semestinya gitu sih Mas. Oke teman-teman, terima kasih penjelasannya Bang Arif, Mbak Wila. Terima kasih atas penjelasan komprehensifnya. Saya kira ini penting ya, ilmu baru buat saya secara pribadi, atau meskipun kalau kita ngomongin TCF udah banyak diberlakukan di beberapa negara. Tapi buat teman-teman mungkin sebagai insight aja bahwa bisa kok memitigasi risiko pajak ya dengan beberapa pendekatan tertentu gitu. Salah satunya TCF. Oke. Teman-teman, ini demikian perbincangan saya sama Bang Acai sama Mbak Wila terkait dengan pentingnya wajib pajak untuk comply dengan aturan perpajakan. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Emisi Bicara Pajak. Sampai jumpa di podcast bijak lainnya teman-teman. Saya mengingatkan bahwa teman-teman kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perpajakan, bisa lihat informasi-informasi lain di channel YouTube MUC Consulting, atau mungkin bisa membuka ya website kami ya di www.muc.co.id. Di sana teman-teman bisa melihat informasi perpajakan, baik itu regulasi perpajakan ataupun isu-isu perpajakan lainnya. Ataupun bisa mengikuti sosial media kami ya @MUC Consulting di Instagram ataupun MUC Consulting di LinkedIn. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di MUC Podcast berikutnya. Dadah.